A tadi di sini diganti dengan PQ. Ini sama yang tadi AB ya. Ini sama, cuman di sini simbolnya diganti PQ. Jadi ini kan yang tadi di sini N ya, jadi tetap yang P yang A kan dari yang teratas, tertingginya saya 3, dia turun. Sedangkan yang Q, jadi di sini N dikurangi dengan X. Gitu. Jadi di sini jika ada dua peristiwa, X kali sukses, jadi yang sukses dari N kejadian, P adalah probabilitas kesuksesannya, Q adalah kegagalannya. Otomatis peluang itu kan antara 1 sampai 0. Nah, probabilitas ketika sukses itu kan 1. Nah, gagal berarti sisanya. Sisanya dari yang sukses, berarti 1 min P. N adalah jumlah percobaannya. Lalu N faktorial berarti kan perkalian mundur. Misal, yang kemarin kan hanya di ini 2 kali. Lalu untuk hanya berapakah yang muncul mata dadu angka 5 atau 4 dari 2 kali lemparan. Nah, ini sebenarnya 4 kali lemparan ya. Yang ditanyakan mata dadu 5, yang ditanyakan jika mata dadu 5 munculnya 1 kali saja dari 4 kali. Berarti kan ada 3 kali dengan mata dadu yang lain, 1 kali dengan mata dadu 5. 2 setelah koma berarti masuk mata dadu genap muncul 2 kali, sisanya berarti bukan genap, tapi yang diminta dari 2 kali. Kalau yang kemarin kan hanya sebatas 4 kali dengan mata dadu genap atau angka 4, atau ganjil, dan ganjil. Nah, itu kan yang kemarin menggunakan rumus penjumlahan ya, ada yang perkalian. Nah, untuk yang ini ditanyakannya munculnya berapa kali di sini ditentukan juga. C, mata dadu 2 atau 6 muncul 3 kali. Kalau yang kemarin sebatas sampai sini saja, tidak sampai sini, hukum penjumlahan dan perkalian. Kalau yang ini sudah sampai ditentukan berapa kalinya, yang ini berapa kalinya. Nah, N ini adalah berapa kali banyaknya muncul pelemparan dadunya, 4. Munculnya angka 5 1 kali. Jadi yang diminta ini adalah X. X-nya bukan 5, tapi 1. 5 ini adalah angkanya yang diminta, munculnya angka. X adalah yang diminta 1 kali. Ingat kembali yang kemarin mengenai probabilitas, angka 5 ketika dadu dia ada 1 sisi. 1 sisi dari 6 sisi. Dadu ada 6 sisi. Sehingga probabilitas kesuksesannya adalah 1/6. Kegagalannya berarti sisanya. Berarti 5/6, 1 dikurangi 1/6. Berarti 6/6 dikurangi dengan 1/6. Sehingga hasilnya adalah 5/6. Nah, setelah sudah diketahui, barulah masukkan ke rumus yang ada. Munculnya 1 kali, berarti di sini X-nya 1. N-nya kesuksesannya, yang ditanyakan kesuksesan dari angka 5 berarti 1/6. Q-nya berarti kegagalannya 5/6. Di mana pangkatnya di sini adalah pangkat X, berarti pangkat 1 kali kesuksesannya. Q itu kan yang kegagalan, berarti kegagalan sisanya. Dari 4 kali yang diminta kan 1 kali angka 5. 1 kali angka 5, 1 kali angka 5. Berarti kan sisanya 3, bukan angka 5. 3 bukan angka 5, berarti di sini pangkatnya 3 dari yang gagal. Barulah kalian hitung satu-satu. Ini pangkat 3 berapa, ini pangkat 1 berapa. Dikalikan dengan hasil faktorialnya. Berarti hasilnya sekian. Munculnya angka genap. Angka genap ada angka 2, 4, dan 6. Muncul 2 kali yang diinginkan. Sehingga di sini untuk X-nya itu adalah 2. Kesuksesannya ada 3 angka. Berarti 3 sisi. Dari 6 sisi. Berarti probabilitas kesuksesannya adalah setengah.
3/6. Kegagalan berarti sisanya 1 dikurangi 3/6. Berarti 1 dikurangi setengah. Sehingga hasilnya adalah setengah. Tinggal disubstitusikan. Di sini total adalah 4. Yang ditanyakan di sini yang diminta 2 kali. P-nya kesuksesannya berapa? 3/6 berarti setengah. Q kegagalannya berapa? Berarti setengah. Lalu kalian tinggal menghitung sisanya. Yang C, munculnya angka dadu 2 atau 6. Berarti dia 2 sisi dari 6 sisi. Ini X-nya adalah 3. Kegagalan berarti 1 dikurangi 2/6. Berarti 4/6. Hasilnya adalah 2/3. Maka di sini ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya yang diminta 3 kali. Berarti yang kesuksesannya 3 kali, sisanya 1. Sehingga hasilnya sekian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Untuk soal berikutnya ini juga sama semua. Tinggal kalian menentukan mana yang sukses, mana yang gagal. Contoh soal nomor 2. Peluang munculnya sisi gambar sebanyak 6 kali ketika melakukan undian dengan mata uang. Mata uang cuman ada 2 sisi. Jadi per 2. Karena ada 2 sisi. Yang ditanyakan sisi gambar saja, berarti peluang kesuksesannya berarti 1 dari 2 sisi. Kegagalannya berarti 1 min setengah. Hasilnya setengah. Munculnya 6 kali, sehingga X-nya adalah 6. Maka hasilnya sekian. P-nya sekian, Q-nya sekian, sukses dengan muncul 6 kali, sisanya yang gagal berarti 4 kali. Ini tetap menggunakan rumus kombinasi. Yang ketiga juga sama. Di imunisasi polio, probabilitasnya 0,2. Ini probabilitas yang diimunisasi. 4 orang bayi, total ya, N-nya. Peluang bayi tersebut 2 orang sudah diimunisasi. 2 orang yang ditanyakan. X-nya 2. Ini langsung hasil probabilitas yang ditanyakan adalah yang sudah imunisasi. Sudah imunisasi, berarti probabilitas yang menjadi P itu adalah yang sudah diimunisasi. Jadi yang menjadi P ini tidak selalu yang rusak, seumpamanya, yang tidak baik. Jika yang ditanyakan adalah yang rusak itu menjadi P, bukan Q. Q ini sisanya. P ini yang ditanyakan. Yang ditanyakan dan yang diketahui. Dari yang diketahui, seumpamanya yang ditanyakan adalah berapakah yang belum diimunisasi, P-nya berarti yang belum, sisanya yang diimunisasi. Jadi permainan kata ya. Jadi ketika ada soal cerita, kalian harus bisa memahami ceritanya. Mana sih ini yang akan menjadi P, mana yang akan menjadi Q, mana yang akan menjadi X. Kalau N pasti total ya, jadi total data keseluruhan. Cuman antara P dan Q, ini kalian hati-hati, kadang kebalik. Yang pasti Q itu nanti sisanya, P itu yang ditanyakan. Ditanyakan dari berapa yang diketahui. Apakah itu selaras? Ini sudah diimunisasi, yang diketahui juga sudah diimunisasi. Berarti ini selaras. Dan yang ditanyakan sama, karena itu menjadi P. Jika tidak sama, kalian harus mencari kebalikannya. Bisa jadi ini berarti sisanya. Nomor 4 juga soalnya ini masih sama, cuman kalian harus mencari mana P, mana Q. Uji kelayakan. Lolos uji kelayakan 3/4. Berarti P-nya 3/4. 2 dari 4. Berarti N-nya 4, X-nya 2. Layak. Ini 3/4 layak. Berarti Q-nya sisanya. Bukan yang 3/4, tapi P-nya yang 3/4. Kalau ini tinggal masuk ke rumus. Kalian tinggal hitung satu-satu. 1/4 kuadrat berapa, 3/4 kuadrat berapa. Lalu di sini nanti ini hasilnya berapa dari kombinasi. Ini juga sama, yang kelima.
Ini untuk binomial ya. Jadi tadi dari normal, sebentar yang terakhir ini masih ada variasinya ya. Ini masih ada paling banyak, ada tepat. Kalau yang tadi kan langsung X ya. Di sini yang diketahui 20% turis menyatakan sangat senang. 40% menyatakan senang. Bedanya cuma di sini ada sangat. 25% dia biasa saja. Sisanya kurang senang. Berarti di sini sisanya berapa? 20 ditambah 40 ditambah 25 berarti adalah 60, 85 ya, 85%. Sisanya berarti 100 dikurangi 85, 15%. Berarti yang kurang senang ini adalah 15%. Apabila bertemu 5 orang dari peserta wisata, tentukan probabilitas 2 dari 5, berarti ini akan menjadi X, ini adalah N. Di antaranya menyatakan biasa saja, yang ditanyakan biasa saja. Yang B paling banyak 2, ini akan menjadi X, di antaranya menyatakan sangat senang. Paling banyak 2 bisa jadi 1 orang. Itu juga bisa. Kemungkinan paling banyak 2 berarti maksimal 2. Maksimal. Jadi bisa 0, bisa 1. Yang menyatakan sangat senang. Tapi 0 nggak mungkin. Pasti paling nggak 1 ya. Oh, 0 ditulis. Oke. Berarti nanti 0 juga dihitung. Jadi 1-1. Karena yang ditanyakan adalah paling banyak 2, diantaranya menyatakan sangat senang. Paling banyak 2. Berarti bisa jadi ada yang tidak menyatakan sangat senang. Bisa dimungkinkan 0 orang. Bisa juga hanya 1 orang. Kalau tepat 2 berarti X-nya langsung 2. P-nya berarti tadi yang ditanyakan adalah yang biasa saja. Biasa saja tadi 25%. Berarti P-nya 25. Sisanya adalah Q, 75%. Langsung masuk ke rumus. Lalu yang B paling banyak 2. Berarti kurang dari sama dengan. Ada dimungkinkan 0, 1, 2. Jadi ini ada kumulatif, jumlahan. Karena yang diketahui di situ yang ditanyakan pula paling banyak. Jadi kalian hati-hati dengan kata-kata paling banyak, paling sedikit, lebih dari, kurang dari, maka di situ kalian harus ada variasi dari pengerjaan soalnya. Rumusnya tidak berubah. Hanya kalian apakah ini harus dijumlahkan, apakah ini sisanya, apakah dikurangi. Jadi tergantung pada soal yang ada. Nah, dari situ berarti nanti di sini gunakan ada X0 dengan P sama Q. Sangat senang. Sangat senang 20%. Berarti di sini P-nya 20%. Q-nya sisanya. P dan Q ini tergantung yang diketahui dan yang ditanyakan. Nah, lalu masukkan X0, X1, X2 sehingga diperoleh hasil sekian. Ini untuk binomial. Di sini saya tidak menggunakan tabel karena sebentar. Untuk tanda tangan besok. Sebentar ya.
Oke. Ini untuk binomial sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi perhatikan nanti perbedaan soalnya. Kapan kalian harus menggunakan rumus distribusi normal, kapan kalian harus menggunakan rumus binomial. Kalau yang distribusi normal tadi ada Z, ada standar deviasi, ada rata-rata, maka itu nanti menggunakan distribusi normal, rumus Z. Tapi rumus binomial, seperti yang barusan, itu sudah ada rumusnya di situ, kombinasi ada peluang kesuksesannya, ada peluang kegagalannya. Jadi bedakan, kalian harus bisa memilih mana soal kalian harus mengerjakan binomial, mana harus menggunakan normal, mana harus menggunakan Poisson, mirip. Karena soalnya mirip itu. Dan kapan kalian juga harus bisa membedakan kapan saya harus menggunakan rumus hukum penjumlahan, kapan kalian harus menggunakan hukum perkalian, kapan saya harus menggunakan rumus kombinasi, kapan saya harus menggunakan permutasi. Jadi untuk yang masalah probabilitas, kalian harus hati-hati di situ. Kalau yang lain masih sudah jelas ya, masalah penyajian data juga sudah ada, dan kalkulus turunan dan integral juga kalian juga harus bisa membedakan. Yang namanya turunan diturunkan, pangkat itu berkurang, integral berarti pangkat bertambah. Itu bedanya. Kalau yang ini memang mirip antara normal, binomial, yang terakhir nanti Poisson. Poisson juga hampir sama dengan binomial. Untuk ini dulu yang binomial, ada yang mau ditanyakan? Masih mau dipahami dulu? Atau lanjut? Diamnya ini paham atau tidak? Kenapa pada diam? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Yang lain? Jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan nanti. Jadi di sini tetap saya hanya menyampaikan materi ya untuk latihan, soalnya kalian nanti bisa coba sendiri. Karena udah minggu depan ujian. Ini yang cuma 47 ya? Berarti hampir 10 orang lebih nggak masuk kelas. Jadinya ya semoga kalian nanti bisa untuk ujiannya bisa mengerjakan. Poisson, lanjut ke Poisson. Jadi untuk Poisson di sini mirip dengan binomial. Bedanya binomial dengan Poisson, jadi tetap ada P dan Q, cuman di sini ada NP ya. Nah, jadi ini N-nya banyak. Semuanya 5.000 kali. Tadi kan hanya pelemparan dadu 4 kali. Semuanya pelemparan 1.000 kali. Pengambilan dalam kotak, pengambilan bola 1.000 bola. Atau 5.000 bola. Nah, ketika N-nya banyak, sedangkan peluang kesuksesannya sangat kecil, peluangnya kan tadi masih setengah, 0,5, 2/6, masih 0, sekian. Tapi jika sangat kecil, peluangnya berapa? 0,00001%. Itu sangat kecil sekali. Baru kalian menggunakan Poisson. N-nya besar sekali.
N data berapa? Ada 5.000 data. Wah, banyak sekali. Nah, kalau sudah banyak, N banyak dengan peluang sangat kecil sekali seperti mencari jarum dalam jerami, jadi peluangnya kecil, itu menggunakan Poisson. Jadi di sini sama, tidak terpengaruh oleh selang waktu atau yang lain. Jadi independen ya, saling bebas. Masih sama, jadi tidak bersyarat di sini. Posisinya tidak bersyarat. Beda kalau bersyarat itu kita malah rumit untuk menghitungnya. Nah, di sini ada lambda sama dengan N dikalikan dengan P. Sehingga nanti ada perhitungan dari lambda. N adalah total datanya berapa kali dengan P peluang yang kecil itu berapa. Nah, contoh, menemukan barang hilang di suatu tempat tertentu. Jadi kan susah sekali. Hari sekolah libur karena banjir di daerah tertentu. Tidak semua sekolah libur. Salah ketik dalam satu halaman. Itu kan satu halaman berapa ratus kata. Saya dalam satu halaman 500 kata. Yang salah ketik itu kemungkinannya kan sangat kecil. Kecuali dia ngetiknya asal ya. Sebenarnya ngetik yang salah kan paling cuma 2 dari 500 kata atau 3 dari 1.000 kata. Itu nanti menggunakan Poisson. Nah, ini untuk rumusnya. Rumus Poisson, jadi di sini ada peluang kesuksesan juga ada, cuman di sini tidak mencari peluang kegagalannya, tidak ada pengaruhnya. Dengan menggunakan rumus 2,71 untuk E, lambda rata-rata berarti total data dikalikan dengan jumlah atau ukuran populasi data, total data ya, dikalikan dengan probabilitas kesuksesannya berapa. Lalu nanti ada X, kejadian dalam suatu peristiwa, tadi jumlah ketiknya berapa? 3, yang salah 3. Atau peluangnya berapa? Sekian. T waktu. Jadi rumusnya menggunakan ini. Jadi nanti ada 2,7183 pangkat min berapa, dan sekian. Ini untuk perhitungan, tapi ini juga bisa menggunakan tabel. Hasilnya sama. Karena itu di situ saya sudah upload untuk yang tabel. Kalau yang binomial ada tabelnya juga. Cuman ketika kalian nanti menggunakan kombinasi, di situ masih tetap, masih bisa lah. Untuk kalian hitung itu masih bisa. Perkaliannya itu masih bisa. Karena data yang ada itu masih, kalkulator tuh masih bisa gitu. Karena standar untuk angkanya. Jadi kalau Poisson biasanya lebih kecil, dengan peluang yang lebih kecil dengan N total yang besar menggunakan Poisson. Biasanya untuk menggunakan rumus ini lebih mudah kalian menggunakan tabel, langsung tabel Poisson. Nah, jadi di sini dengan N tak hingga P mendekati 0, jadi NP tidak berubah. Jadi di sini menghampiri distribusi binomial. Jadi hampir sama sebenarnya. Ketika kalian menggunakan Poisson, sebenarnya saya berikan soal. Satu menggunakan Poisson, satunya menggunakan binomial. Hasilnya tuh hampir sama, tapi bukan sama ya, hampir sama. Karena kemungkinannya kecil, paling yang satunya hasilnya jadi 2,3, satunya menghasilkan 3,1. Jadi jaraknya tuh nggak banyak. Cuman masalahnya pengerjaannya jadinya, ini apakah Poisson, ini apakah binomial. Nah, misal, peluang seseorang mendapat reaksi buruk 0,00, jadi sangat kecil. Ini peluangnya, ini adalah P-nya. Dari 4.000 orang, ini adalah N. Ketika sudah N besar dengan P sangat kecil, ini adalah Poisson. Bukan lagi binomial. Yang ditanyakan adalah tidak ada yang mendapat reaksi buruk. Yang tidak ada berarti X-nya 0. Masukkanlah lambda N dikalikan P, peluang 4.000 dikalikan 0,005, hasilnya adalah 2. Lalu di sini berarti E pangkat min lambda. E-nya tadi 2, kita anggap 2,72 pangkat 2, lambdanya berarti 2 pangkat X pangkat 0 dibagi dengan 0 faktorial.
Kalian bisa menghitung dengan menggunakan kalkulator, bisa. Ini hasilnya adalah 1, ini hasilnya 1. Berarti tinggal E pangkat min 2. 2,72 pangkat min 2. Hasilnya 0,1353. Bisa menggunakan kalkulator. Menggunakan tabel juga bisa. Ada 2 orang. Ada ya. Berarti pas. X-nya 2. Berarti nanti di sini X-nya diganti 2. Rumusnya tetap. Di sini kalian hanya harus bisa mengolah atau mencerna kalimat dari soal cerita yang ada. Ini masuk X, apakah ini masuk N, apakah ini binomial, apakah ini Poisson. Untuk rumusnya sama. Poisson, oh rumusnya yang ini. Binomial, oh rumusnya yang ini. Atau distribusi normal. Nah, contoh soal nomor 2. Eksperimen di laboratorium nuklir. Rata-rata jumlah partikel radioaktif yang melewati pencacah atau counter itu 4 tiap milidetik. Milidetik ya, berarti sangat kecil tuh peluangnya. Tentukan peluang 6 partikel akan lewat dalam waktu 1 milidetik. Jadi karena ini adalah waktu, maka di sini lambda T. Kita gunakan lambda T sama dengan 4, X-nya adalah 6, yang ditanyakan adalah 6, ini berarti X. Berarti di sini X-nya 6. Lambda T-nya 4. Sehingga hasilnya sekian. Ini diperolehnya dari tabel kumulatif. Atau bisa menggunakan di sini total 4, berarti dari 6 ya. 6, lalu nanti dikurangi dengan 5. Ketika X 0 sampai 6, X 0 sampai 5, maka inilah hasilnya. Ini distribusi Poisson. Jadi yang ini ya kumulatif. Yang ini berarti langsung dari tabel Poisson-nya. Nah, lambda T-nya 4, ini adalah lambda T. Ini adalah X. Dari tabel Poisson ya. Ada Poisson, di situ saya upload 2. Ada Poisson, ada CDF. Saya lupa ini D-nya apa, tapi ini kumulatif. C ini melambangkan dia kumulatif. Lupa D-nya, tapi apa, ini frekuensi. Kumulatif frekuensi, intinya yang CDF, ada 2 tabel, satunya CDF, ini adalah CDF, ini adalah untuk yang kumulatif. Kumulatif berarti langsung data jumlahan. Jumlahan itu berarti ketika 0, dia di tabelnya 2, berarti 2 hasilnya adalah tambahan dari 0 dan 1. Hasil ini tambah ini, hasilnya adalah yang kumulatif. Yang ini dulu untuk yang CDF ya, lambda T 4, X-nya 5. Tinggal ditarik garis. Oh, berarti 0,785. X6. Ini adalah X sama dengan 6. Sehingga hasilnya sekian. Yang ini rata-rata pasien datang 10 orang pada malam hari. Paling banyak 15 orang dokternya. Dalam satu malam, paling tidak pasiennya tuh 15 orang. Rata-rata jika pasiennya yang datang 10 orang, jadi di sini berapa peluang pada hari tertentu pasien terpaksa ditolak karena dokternya tidak sanggup untuk melayani pasiennya. Paling banyak itu 15 orang gitu.
Jadi peluangnya sekitar sekian. Jadi 1 dikurangi dari 15 orang. Total kan X antara 1, peluangnya bukan X. Antara 1 sampai 0. Jadi 1 dikurangi dengan X10, ini rumus yang tadi ya. Rumus ini lambda T dan sebagainya. Sehingga nanti hasilnya sekian, 0,95. Pada tabel, sepuluh 0,915. Untuk tabel, tadi yang Poisson, misal X64 ya. Jadi untuk yang ini, yang bagian atas ini, bagian yang atas dia melambangkan lambda atau lambda T. Yang bagian bawah ini adalah X. Yang ditanyakan X-nya berapa? Yang bagian ini adalah lambda T-nya. CDF bisa kalian perhatikan, ini adalah distribusi, kumulatif distribusi frekuensi. CDF itu kumulatif distribusi frekuensi. Jadi kumulatif di sini berarti jumlahan. Bisa kalian perhatikan di sini 0,990. Ini 0,9950 ya. Ini dijumlahkan 0,9048 ditambah 0,0905. Jadi ini sebenarnya ada angka. Setelah ini kan masih ada angka banyak. 8 ditambah 5 di sini 3, 91 berarti 59950. Jadi yang tadi ini pembulatan. Jadi ini adalah hasil dari jumlahan ini. Jadi kumulatif tabel ketika 0, 0, 1. Ini dijumlahkan. Jadi nanti 0, sekian. Jadi ini adalah hasil dari jumlahan sebelumnya. Jadi kapan harus menggunakan kumulatif, kapan harus menggunakan bukan kumulatif. Oh ya, yang normal. Normal itu ada juga tabel kumulatifnya. Nanti coba saya cek lagi untuk yang normal. Jadi kumulatif itu jumlahan. Biasanya digunakan jika soalnya itu paling banyak, paling sedikit, lebih sedikit. Maka biasanya menggunakan 1 dikurangi dengan data yang ada. Data X yang ada di tabel. Jadi di sini kalian hanya tinggal mencari lambda T-nya berapa, lalu X-nya berapa. Ini untuk tabel. Jadi kalian bisa nanti perhatikan antara tabel dan di soalnya. Ini jadi hari ini normal, binomial, dan Poisson. Binomial dan Poisson.
Jadi rumusnya hanya itu satu-satu, kalian hanya harus membedakan kapan sih binomial, kapan sih Poisson, kapan sih harus distribusi normal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini materi terakhir sampai sini ya. Jadi materi ujiannya nanti mulai dari turunan, integral, penyajian data yang statistika, lalu ada kombinasi permutasi, lalu ada yang ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mau dipahami dulu? Saya tunggu jika ada yang mau ditanyakan. Masih sisa 1 jam ya, masih sisa 1 jam. Untuk ujiannya nanti saya infokan di grup sistem ujiannya bagaimana, apakah tetap menggunakan waktu kuliah, maksudnya 2,5 jam atau jadi 100 menit seperti ujian biasa. Karena untuk ujian tatap muka biasa itu biasanya 100 menit saja. Cuman yang kemarin saya buat sama seperti jam kuliah. Nah, untuk besok UAS saya belum tahu. Nanti saya infokan di grup apakah jadi 100 menit atau hanya 2,5 atau tetap 2,5 jam ya. Lalu untuk sifat ujiannya open atau close atau menggunakan Zoom atau tidak, nanti saya informasikan di grup. Nanti saya share jadwal untuk masalah proses ujiannya bagaimana, nanti saya infokan di grup. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup? Atau masih mau dipahami dulu? Ini diamnya paham nggak? Belum paham ya? Masih pada mendengarkan kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, nanti coba dibaca-baca mungkin karena di sini saya langsung ya dan langsung sekian materi banyak juga. Jadi coba dibaca-baca ini dari mana. Jadi di situ saya langsung jelaskan apa perbedaannya. Jadi kalian harus bisa membedakan di sini. Untuk dari beberapa soal untuk bisa mengerjakan gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan kapan saya harus menggunakan kombinasi, permutasi. Kalau kombinasi berarti yang kemarin jika ada sesuatu atau posisi ditukar, jika itu dianggap sama, maka itu masuk kombinasi. Jika itu adalah peluang yang berbeda, walaupun datanya sama, dibolak-balik itu adalah suatu hal yang berbeda, maka masuk menggunakan permutasi. Kalau kejadian tunggal, berarti menggunakan hukum penjumlahan. Lebih dari kejadian tunggal bisa menggunakan hukum perkalian. Yang ini pun masih bisa, tapi di situ ada X, ada N, ada peluang sukses, ada peluang gagal. Kalau yang kemarin, peluang gagalnya itu masuknya ke komplementer. Total 1. Berarti untuk kegagalannya adalah sisanya. Komplemennya 1, berarti 1 dikurangi dengan peluang suksesnya. Ini juga hampir sama, bedanya antara Poisson dengan binomial, berarti di situ dengan N, untuk Poisson sangat besar, nilai X-nya sangat kecil. Sampai sini cukup, atau ada lagi yang masih mau ditanyakan? Jadi di sini juga masih belum saya sempat untuk dari awal padahal saya sudah bilang untuk SPSS ya, tapi sepertinya sudah tidak nututi waktunya dan sepertinya
Atau masih mau atau bisa akhiri? Mungkin bisa dipahami dulu ya, materi yang sekarang bisa dilihat-lihat dulu, di situ juga coba kalian buka materi ini yang terakhir mengenai normal, binomial, dan Poisson. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan dulu ya. Coba kalian ini dulu, jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan sebelum saya akhiri. Bisa dipahami dulu 5 menit, 5-10 menit. Campuran warna itu sama. Misal, semuanya password ya. Password itu menggunakan kombinasi atau permutasi. Variasi password saya siapkan huruf angka 1 sampai angka 10. Kira-kira berapa banyak password yang bisa dibuat? Kombinasi atau permutasi? Permutasi. Ya, permutasi. Karena ketika angka 1 sampai 10 dibolak-balik itu adalah nomor password yang berbeda. Kalian mau login dengan angka yang sama antara angka 1 sampai 10, kalian variasi 1 tulis semua 1, 2, 3, 4 dengan kalian tulis 1, 3, 5, 6, 7 walaupun angkanya sama-sama sampai 10, itu adalah kombinasi angka yang berbeda. Karena konteksnya password ya. Ketika kalian kebolak-balik aja sedikit itu hitungannya berbeda. Jadi nanti hitungannya masuk ke permutasi. Gunakan berarti permutasi sekian dari sekian. Berapa angka yang mau dibuat password? 5 kah? Atau 10? 5 dari 10 angka? Atau 2 dari 5 angka? Kalian gunakan itu, permutasi. Lalu jika mau ada event nih, lalu di situ ada yang mau jual. Anggaplah ada yang mau jual baju, jual makanan, banyak yang jual baju, jual makanan, jual minuman, jual pernak-pernik. Ada 5 tukang atau yang mau toko yang mau buka stand di situ. Dan itu akan diletakkan di 5 posisi yang berbeda. Anggaplah di UTY, 1 diletakkan di halaman depan, 1 akan diletakkan di halaman belakang, 1 di parkiran, 1 di hall, dan 1 entah di halaman samping mungkin. Nah, berapa banyak variasi kira-kira untuk penempatan para pedagang itu di stand yang sudah disediakan? Kalian akan menghitung menggunakan permutasi atau kombinasi? Kira-kira permutasi atau kombinasi? Ketika mau menempatkan beberapa pedagang dalam beberapa stand yang sudah disiapkan, berapa banyak variasi yang akan terjadi? Kalian akan menghitung menggunakan permutasi atau kombinasi?
Ada yang berani jawab? Kira-kira apa? Salah nggak apa-apa. Kira-kira ketika penempatan itu diletakkan pada tempat yang berbeda, itu adalah variasi yang berbeda atau sama? Misal, pertama tukang bakso di depan, pernak-pernik di hall, baju di halaman parkiran. Terus saya tukar. Tukang baju, toko baju saya letakkan di halaman depan, di belakang tukang bakso, pernak-pernik di hall. Itu variasi yang sama atau berbeda? Mereka akan menghasilkan penjualan yang sama atau berbeda ketika diletakkan di tempat yang berbeda. Lebih strategis mana itu akan pengaruh tidak? Gimana? Itu nanti masuknya permutasi. Karena otomatis itu adalah hal yang berbeda. Otomatis ketika penempatan di tempat yang berbeda, padahal di parkiran bisa jadi yang sepi itu di hall. Ketika penempatannya di hall, itu otomatis akan menghasilkan penjualan yang berbeda. Tempat berbeda akan menghasilkan penjualan yang berbeda. Jadi nanti kalian hitungnya permutasi, bukan kombinasi. Jadi harus bisa membedakan ya. Lalu untuk ini, masalah binomial dan Poisson, itu langsung ke tabel ya. Tadi dari tabel itu kalian bisa membaca tabel yang pasti yang bagian atas untuk tabel normal itu adalah angka kedua dari setelah koma. Paling kiri yang ke bawah itu adalah satu angka sebelum koma, satu angka setelah koma. Poisson dan binomial bedanya hanya di kapan kalian harus menggunakan Poisson, berarti di mana di situ X-nya sangat kecil, X-nya sangat kecil dengan P, otomatis ketika ada X dan P-nya masih mau dihitung secara sendiri, maka di situ P-nya kemungkinan sangat kecil, karena N-nya sangat besar. Peluang itu kan X per N. Nah, ketika N-nya sangat besar, pembagi sangat besar, maka hasil dari P itu akan sangat kecil. Maka kalian harus menggunakan Poisson saat itu. Jika tidak, maka menggunakan binomial. Rumusnya tetap rumus yang ada. Di sini nanti di situ ada beberapa soal kan, bisa kalian coba untuk latihan soal, dicoba sendiri. Tidak usah dikumpulkan, karena nanti di minggu depan itu saya hanya sempat untuk nilai UAS. Jadi untuk tugas saya mungkin baru selesaikan minggu ini untuk nilai tugasnya. Jadi untuk soal itu kalian coba sendiri, tidak memaksa. Karena kadang kan ada yang copy paste. Kalau yang memang mau belajar, maka akan belajar sendiri dan mencoba-coba sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Mengenai turunan, integral juga nanti kalian harus banyak latihan. Jadi di situ bisa variasi soalnya. Bisa saja mungkin yang keluar cuma satu soal, turunan satu soal, tapi kalian nggak tahu turunan seperti apa. Atau masalah probabilitas satu soal, lalu masalah
penyajian data, bisa membuat grafik, bisa tidak. Kalian menentukan min, median, modus, entah berapa banyak data nanti yang akan ditampilkan. Bisa ini normal, Poisson, dan binomial hanya keluar satu soal, tapi entah soal yang mana. Jadi tetap dipelajari semua. Karena untuk soalnya masih belum, jadi nanti proses ujiannya seperti apa juga nanti saya infokan di grup chat. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Untuk nilai, nanti pembagiannya per 20. Jadi yang diambil adalah rata-rata akhir ya. Jadi kalian tetap ujian akhir itu memegang porsi lebih besar. Karena 20%, entah saya lupa, kalau nggak 20%, 15% itu untuk ujian. Ketika kalian dapat 100, kalian sudah dapat memegang poin 15. Jika 20 berarti sudah pegang poin 20. UTS-nya sudah 20, total sudah 40. Tugasnya berapa? Sebenarnya tugas 40%, 100 semua. 40 tambah 40, 80, itu sudah baru A. Jadi nanti per 20 ya. 81 ke atas A, 61 sampai 80 B, 41 sampai 60 C, 21 sampai 40 D, di bawah 20 E. Jadi bukan berarti datang terus lalu nilainya B, tidak selalu ya. Jadi bisa B, bisa C. Rajin mengumpulkan tugas, ikut ujian bisa saja jatuhnya di C. Karena C antara 41 sampai 60. UTS-nya cuma dapat 5, UAS-nya dapat 10. Itu tetap jatuhnya di C kalau enggak D. Jadi kalian jika memang kemarin sudah agak rendah di UTS, naikkan di UAS. Jadi tinggikan di UAS-nya untuk mendongkrak poin. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup? Ini pada diam gimana ini? Kalau diam saya malah nggak tahu ini paham, tidak, atau gimana, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa saya akhiri untuk pertemuan matematika semester ini. Jika bisa nanti kita bisa ketemu di semester depan, bisa juga tidak, atau di semester-semester berikutnya. Jadi semester depan masih kuliah online ya, masih belum tatap muka. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa saya akhiri ya untuk pertemuan semester ini. Jadi, maaf jika ada hal yang masih kurang berkenan, jadi untuk masalah yang sudah saya jelaskan selama 1 semester. Jadi terima kasih untuk kerjasamanya dalam 1 semester, selamat mempersiapkan untuk ujian akhir, nanti untuk prosesnya bagaimana saya infokan lewat grup chat. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka cukup sekian untuk semester ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.